Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yaitu tentang surat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus surat lamaran pekerjaan. Tentunya kalian tidak asing mengenai surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja dapat diartikan sebagai surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Dan surat lamaran pekerjaan umumnya bersifat formal atau resmi. Misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan, tentunya sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menulis surat lamaran kerja. Pertama, kerapihan dan kebersihan. Kenapa? Ini menjadi hal utama pada saat kamu menulis surat lamaran kerja atau menulis di amplop surat lamaran, karena akan memberikan penilaian perusahaan kepada kita sebagai pelamar kerja. Penulisan yang kusam atau kotor akan menggambarkan karakter kita sebagai pelamar kerja. Untuk itu, kerapihan dan kebersihan sangat penting perlu diperhatikan. Cara menulis lamaran kerja yang kedua yaitu menulis identitas diri secara lengkap. Kenapa? Karena untuk memudahkan perusahaan memberikan informasi kepada pelamar, baik informasi terkait panggilan interview, informasi kelulusan tes, maupun informasi yang lainnya. Cara menulis lamaran kerja yang benar yang ketiga yaitu tujuan surat. Kenapa? Karena jika tanpa mencantumkan tujuan kemana surat akan dituju, maka dapat dipastikan surat tersebut tidak akan sampai ke tujuan. Jadi sangat penting dalam menulis alamat tujuan secara lengkap dan jelas agar memudahkan dalam mengirim surat lamaran kerja. Dalam membuat surat lamaran kerja memiliki syarat-syarat tertentunya. Yang pertama, surat lamaran kerja harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, surat lamaran ditulis tangan yang rapih. Tentunya di awal sudah saya jelaskan bahwa dengan menulis surat yang rapih, pastinya perusahaan akan menilai karakter kita seperti apa. Ketiga, surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Ini pun sama dengan penjelasan yang kedua, bahwa dengan bahasa yang sopan dan simpatik akan terlihat karakter si pelamar baik atau tidaknya. Terakhir, keempat, yaitu surat lamaran kerja harus berisi hal-hal tentang identitas pelamar, seperti nama pelamar, tempat tanggal lahir dan alamat pelamar, riwayat pendidikan seperti pernah mengenyam pendidikan SD, SMP, dan SMA atau SMK di mana atau tahun berapa. Dan maksud pelamar harus dijelaskan sesuai yang diinginkan, sesuai informasi perusahaan membutuhkan lowongan seperti akuntan, admin perusahaan, atau yang lainnya sesuai ijazah atau pengalaman. Fungsi surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Pelamar menulis langsung identitasnya dan lampiran yang berupa ijazah sebagai bukti telah lulus sekolah, fotokopi KTP, foto, dan riwayat hidup. Selain itu, tanda tangan sebagai petunjuk pertanggungjawaban penulis terhadap yang ditulisnya. Fungsi surat lamaran kerja yang kedua yaitu sebagai media atau alat komunikasi. Surat lamaran ada beberapa lampiran seperti KTP, ijazah terakhir, pengalaman bekerja, dan lain-lain. Bagian penerima lamaran akan dengan jelas mengetahui identitas sang pelamar.
ijazah terakhir, dan pengalaman bekerja dari surat lamaran yang diberikan pelamar kepada perusahaan melalui perwakilannya. Fungsi surat lamaran pekerjaan yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Umumnya, perusahaan yang memerlukan pegawai baru dengan jabatan yang cukup penting pada instansi atau perusahaan tentunya mempunyai banyak pertimbangan. Bahkan tes demi tes dilakukan secara ketat untuk memperkerjakan calon pegawai yang lebih berkualitas. Ini salah satu fungsi surat lamar kerjaan.